Mazmur pasal 89 bahwa yang sulung tidak harus berarti anak pertama dalam urutan waktu, tapi juga urutan kehormatan. Saya baca teksnya demikian. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama makna historis, ini Daud. Makna kedua makna mesianis Mesias yang akan datang, anak Daud yang akan datang yaitu Kristus. Baik Daud sebagai makna historis dari ayat ini disebut anak sulung. Kristus juga anak sulung dalam pengertian rohani. Pertanyaannya, apakah Daud anak sulung sekarang? Tidak. Ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 13 sampai 14, Daud itu adiknya Eliab, Aminadab dan Sama. Jadi dia bukan anak sulung, dia punya kakak-kakak. Tapi kenapa aku jadikan yang sulung, Bekor, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari raja-raja di bumi. Jadi sulung dalam posisi, sulung dalam kehormatan, bukan sekedar sulung dalam urutan waktu. Jadi itu, jadi caranya saksi Yehova bermain sulap kita paham kan sekarang? Ini kalau Anda tanyakan yang seperti ini saya jamin pusing mereka pasti. Karena ini sangat sangat dari kaidah gramatika kita lacak, teologi rasionalnya kita lacak, kan begitu. Kemudian coba baca ayat-ayat yang lain. Khususnya ayat 16 sekarang. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Lalu oleh saksi Yehova diterjemahkan melalui dia semua yang lain diciptakan, atau ini perkara yang lain diciptakan. Semua hal lain telah diciptakan melalui dia dan untuk dia. Ini saya terjemahkan dari New World Translation of the Holy Scripture dalam terjemahan bahasa Inggris. Jadi segala yang lain. Karena apa? Karena dia ciptaan pertama, yang lain-lain ciptaan kemudian. Jadi selain dari satu tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya saya adalah dosen yang paling tua di universitas ini misalnya. Yang lain-lain itu dosen setelah saya. Maka dikatakan, sayalah yang mengajar dosen-dosen selain saya. Kan gitu kan? Kenapa kok yang lain? Karena saya juga dosen. Paham tidak? Kenapa kata segala sesuatu ditambahi kata yang lain? Karena Yesus bagian dari segala sesuatu yang diciptakan tadi. Ini caranya dia berargumentasi. Lalu dia menggunakan ayat. Ayatnya apa? Kata panta itu biasanya katanya dia diterjemahkan dengan yang lain. Contohnya Lukas pasal 29. Lukas pasal 21 ayat 29. Lukas pasal 13 ayat 2. Maka kata panta di sini ditambahi yang lain. Nah, coba kita baca. Teksnya Lukas pasal 13 ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Loh, lah ini kan kata panta ditambahi kata yang lain. Berarti kata panta di Kolose 1 ayat 16 juga harus ditambahi kata yang lain gitu loh. Saksi Yehova itu caranya. Kenapa di Lukas 13 ayat 2 kata panta ditambahi yang lain? Karena di sini ada pembanding. Kan begitu. Coba, apa pembandingnya? Sangkamu orang Galilea ini, jadi ada satu orang Galilea, lebih besar dosanya ketimbang semua orang Galilea. Jadi orang Galilea yang satu ini bagian dari orang Galilea yang lain toh. Jadi ini merupakan pembanding. Kata panta dalam terjemahan Indonesia diberi tambahan yang lain
Karena konteks kalimatnya pembanding dengan kata sebelumnya. Sangkamu bahwa dokeite hoti oi, orang-orang Galilea ini mempunyai dosa. Galilayoi awoti hamartoloi, lebih dari pantatus Galileos, semua orang Galilea egenito yang ada di sini. Jadi sekarang kalau raja segala raja, artinya apa? Dia ini raja yang lebih tinggi daripada raja-raja yang lain, gitu kan? Kan tidak perlu ditambah raja dari segala raja yang lain, kan tidak perlu. Kan kalimat itu kan tidak perlu. Raja segala raja, tuan segala tuan, artinya sang tuan yang ketuanannya melebihi dari tuan-tuan yang lain. Kenapa di Lukas pasal 13 ayat 2 diterjemahkan kata yang lain dari panta? Karena ada pembanding. Nah sekarang bandingkan dengan Kolose 1 ayat 16, ini tidak ada pembandingnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, titik. Kenapa ditambah yang lain? Hanya karena supaya Yesus itu dianggap bagian dari ciptaan. Kalau di dalam Lukas pasal 13 ayat 2 ditambah yang lain, karena konteksnya pembanding. Raja segala raja. Orang Galilea yang lebih dosa daripada orang Galilea yang lain, kan gitu kan. Nah contoh satu lagi. Lukas 21 ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah ideti pohon ara, tensuken, atau pohon apa saja. Artinya pohon ara itu bagian dari pohon-pohon. Maka diterjemahkan boleh juga. Kai pantata dandra itu diartikan Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara itu di antara pohon-pohon yang lain. Boleh diterjemahkan yang lain karena apa? Karena pohon ara itu pohon. Contoh yang lebih gampang. Saksi Yehova itu adalah bagian dari umat beragama. Di antara umat-umat beragama, saksi Yehova adalah yang terbodoh di antara mereka. Misalnya ini. Berarti saksi Yehova umat beragama bukan? Umat beragama. Boleh artinya diartikan di antara umat beragama yang lain, saksi Yehova pikirannya paling lamban misalnya. Karena dia bagian dari umat beragama, maka boleh ditambahkan yang lain. Lah tapi kalau Kolose 1:16 itu kenapa dikasih yang lain? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, titik. Karena tidak ada pembandingnya. Mulai paham nggak caranya dia merekayasa ayat? Ini pabrik rekayasa ini saksi Yehova ini. Coba saya tuh kadang-kadang kalau baca gini kurang ajar. Kok bisa bunyinya kayak gini? Saya lacak, saya cari. Oh ini apa? Orang-orang saksi Yehova itu lebih bodoh dari semua orang beragama. Maksudnya saksi Yehova termasuk bagian dari orang beragama yang lain, tapi mereka yang paling bodoh. Jadi yang lain di sini sesuai dengan logika pembanding. Tapi coba bandingkan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gak ada bandingannya. Kenapa ditambahi segala yang lain? Ini kalau Anda serangkan ke mereka, mati kutu langsung. Karena memang banyak kutunya, mati kutu. Jadi teks-teks semacam ini memang direkayasa luar biasa. Ini satu contoh lagi, Filipi pasal 2 ayat 21. Sebab semuanya menjadi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Sebab semuanya menjadi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Oleh saksi Yehova diterjemahkan, sebab semua yang lain mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Dan ditambah yang lain itu supaya ada alasan untuk Kolose 1:16 ditambahi yang lain gitu loh. Jadi ini memang luar biasa apa? Ngapusinya luar biasa. Jadi dia sadar, nanti kalau ini saya terjemahkan begini, pasti ditanya begini.
saya ambilkan ayat ini. Nanti kalau ditanya begini, mesti begini saya tampilkan ayat ini. Jadi itu yang namanya metode ayat bukti. Nah, saya kira cukup ya soal Kolose 1 ayat 15-16.